Kemampuan pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam membiayai pembangunan infrastruktur saat ini kian mendesak. Sayangnya, salah satu sumber utama dana bagi hasil atau DBH kelapa sawit tahun 2026 mengalami penurunan atau penyusutan dalam 3 tahun terakhir. Pada 2023 lalu, pemerintah daerah masih menerima sebesar 16 miliar rupiah. Kemudian pada 2024 jumlah yang diterima hanya 14 miliar rupiah. Lalu dana bagi hasil turun drastis pada 2025 yang hanya tersisa 6 miliar rupiah. Bahkan di tahun 2026 alokasi dana bagi hasil kelapa sawit untuk pemerintah daerah hanya tinggal 3,2 miliar rupiah. Situasi ini semakin sulit setelah pemerintah pusat menghentikan alokasi dana khusus atau DAK, sehingga ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan khususnya infrastruktur jalan semakin sempit. Dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Apriansyah, pihaknya juga belum memperoleh penjelasan terkait penyebab merosotnya alokasi DBH tersebut. Kemungkinan adanya perubahan skema perhitungan atau pembagian yang tidak transparan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan ada perubahan persyaratan pengajuan yang belum tersosialisasikan dengan baik ke daerah. Apriansyah menilai Kabupaten Mukomuko seharusnya menjadi daerah dengan porsi DBH terbesar, mengingat status daerah ini sebagai salah satu penghasil sawit terbesar di Provinsi Bengkulu. Sawit kita hanya mendapatkan anggaran 2026 ini 3,2 miliar. Ini sudah kita plotkan di tahun 2026 ini ruas jalan yayasan. Kenapa? Aturan yang diterapkan oleh kementerian tidak boleh DBH sawit itu dibangun pada jalan baru. Dia harus ada bersentuhan dengan DBH tahun-tahun sebelumnya. Untuk ke depan, pemerintah daerah berencana melakukan audiensi langsung ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan kejelasan, sekaligus mempertanyakan penurunan alokasi serta formula terbaik agar bisa mengoptimalkan penerimaan DBH kelapa sawit. Adapun skema pembagian DBH kelapa sawit selama ini masih mengharuskan Kabupaten Mukomuko berbagi dengan pemerintah provinsi dan daerah lainnya. Dari total dana 20% dialokasikan untuk Provinsi Bengkulu Utara dan Pesisir Selatan masing-masing memperoleh 20%. Sedangkan Kabupaten Mukomuko hanya menerima 40% dan belum mendapatkan pembagian DBH sawit yang berasal dari daerah lain, meskipun sama-sama menjadi wilayah penghasil. Dwi Anggi Saputra, RBTV melaporkan.